Belum lama ini ada seorang influencer kesehatan yang mereaksi video dokter influencer lain terkait mie instan. Kata si dokter, mie instan tidak berbahaya, hanya saja tidak bergizi. Di sisi lain, si influencer kesehatan ini mereaksi dengan video yang menunjukkan beberapa jurnal yang menyebutkan bahwa ultra processed food seperti mie instan berbahaya untuk kesehatan. Kita langsung masuk aja ya bro ke pembahasan kita malam hari ini tentang pro kontra makanan instan. Ya. Oke nih, kalau kita lihat zaman sekarang nih ya, pastinya kan teknologi berkembang, zaman pun berkembang. Salah satunya yang kelihatan banget nih di bidang pangan gitu ya. Makanya sekarang mungkin kita mengenal yang namanya istilah UPF atau ultra processed food. Betul bro? Ya, betul sekali. Betul ya. Sekali. Yes. Nah, kalau dulu mungkin ya kita makan buah ya langsung dari buahnya langsung gitu ya. Sekarang kan udah ada teknologi mungkin diciptakan blender gitu ya. Kita bisa jus dulu buahnya, atau sekarang udah banyak dijual juga jus-jus dalam kemasan. Nah, sebenarnya ada nggak sih kayak klasifikasi makanan gitu ya berdasarkan tujuan pengolahannya? Misalkan kayak makanan asli gitu ya atau alami, terus ada makanan yang diproses mungkin secara minimal dan seterusnya. Ada nggak kira-kira? Ada. Jadi ini namanya Nova Food Classification ya. Jadi banyak sekali di Indonesia itu yang masih belum aware soal Nova Food Classification. Jadi Nova Food Classification ini dulu dicetusin oleh tim profesor namanya Carlos Monteiro itu di Brazil. Okay. Jadi mereka itu mengklasifikasikan makanan sesuai dengan seberapa panjangnya suatu makanan itu terproses. Jadi sebenarnya ada dua kategori besar di makanan ya. Satu itu real food atau non ultra processed food. Satu lagi ultra processed. Jadi mereka itu mengklasifikasikan makanan itu menjadi dua kelompok besar. Satu yang non ultra processed, yang satu ultra processed. Dan ini kategorinya very very well accepted ya. Jadi banyak juga yang di Indonesia kadang yang kontra sama gua. Ya banyak lah, maksudnya either itu tenaga medis atau saintis yang lain dan segala macam yang kontra, yang tidak aware. Padahal ini sangat-sangat very very well accepted classification, sangat-sangat diterima dan sudah dan Nova Food Classification ini udah dipublish ribuan ya, di ribuan scientific papers di ratusan jurnal yang top tier, yang international journals itu. Jadi very very well accepted. Terus balik lagi ke dua kategori ini. Jadi non ultra processed dan ultra processed. Nah, non ultra processed ini juga sendiri dibagi ada 3 kelompok. Jadi yang pertama itu minimally processed, artinya sama sekali tidak diproses atau cuma proses itu minimal. Contoh kayak gini, kita ngambil buah, kita cuma buang kulitnya. Kita buang kulitnya, kita potong, kita masukin ke dalam suatu wadah. Nah, itu minimally processed. Atau contoh kita makan sashimi. Kita potong ikannya bersih dan segala macam, gak ada parasit, kita makan langsung ikan. Itu minimally processed foods. Terus kategori yang kedua yang di bagian yang non ultra processed, kategori kedua ini extract. Jadi ini culinary ingredients. Jadi sesuatu yang diekstrak. Contoh garam kan diekstrak dari air laut. Terus minyak itu kan diekstrak contohnya dari kelapa sawit. Nah, itu termasuk namanya culinary ingredients, sama bumbu-bumbu. Jadi kalau teman-teman ngelihat kunyit, terus teman-teman ngelihat bumbu-bumbu biasa yang kita masak lah, yaitu namanya culinary ingredients. Itu kategori yang kedua. Terus kategori yang ketiga adalah processed foods. Processed foods adalah lu masak. Jadi kita tadi ngambil ikan, contohnya ikan yang kita potong, terus kita masak dengan bumbu, kita campur, kita masak dan segala macam menjadi processed foods. Nah, processed foods ini bukan ultra processed ya. Proses, jadi 3 kategori ini ya, ini yang real food, ini yang non ultra processed, yang menurut kita itu ya oke dimakan. Nah, di satu sisi kategori yang besar ini yang menjadi permasalahan kita adalah ultra processed foods. Ultra processed foods ini simpelnya adalah makanan-makanan, minuman-minuman yang sudah melalui proses yang panjang, yang dicampur dengan food additives. Food additives contohnya kayak emulsifier, pengawet, pewarna, filler, terus stabilizer. Nah, yang bahan-bahan campurannya itu, nah itulah yang menjadi ultra processed foods. Gitu.
Oke, Ya, berarti tadi dibagi dua ya, ada yang non dan juga ada yang ultra processed food. ya tuh. Oke, kalau misalkan yang ultra processed food ini ya biasanya kan diproduksinya secara massal nggak sih, bro? Betul. Betul. Jadi permasalahan kalau gue ngelihat dari sisi maksudnya banyaknya, maksudnya massal atau enggaknya, gue nggak ngelihat dari sisi itunya sih. Oke. Perusahaan kecil pun bisa memproduksi ultra processed. Oke. Jadi gue tendensi gue adalah tidak ngelihat dari sisi seberapa massalnya, tapi gue ngelihat dari sisi seberapa prosesnya. Lihat aja ingredientsnya kan. Oke, misalkan nih kan sekarang banyak juga nih kayak homemade gitu ya. Misalkan kita buat sendiri gitu ya. Kayak misalkan sosis, nugget, yang itu kan pasti melalui beberapa proses gitu ya. Apakah itu bisa dibilang ke ultra proses juga, proses food atau enggak? Nah, jadi gini, kalau seandainya kita buat nugget ya, kita buat bakso. Contoh kayak gini. Kalau seandainya kita ngambil dagingnya itu sekitar ya bilanglah 90% daging, terus kasih garam sedikit, kasih bumbu sedikit, terus kita kasih luarannya itu sedikit ditaruh tepung roti, terus kita goreng, ya itu nggak masalah. Karena kan cuma penambahan biasa ya. Tapi kalau seandainya ngelek ya, di gua ngelek. Aman. Aman ya. Iya. Nah, jadi kalau seandainya kita itu campur lagi, contohnya ada stabilizer, ada emulsifier, kita tambah carrageenan, nggak tahu yang aneh-aneh lah di dalam di rumahnya kita. Nah, itu menjadi ultra process kan. Oke, jadi tergantung bahan tambahannya itu apa ya? Betul, exactly, yes. Nah, sekarang kita juga nih ya di zaman sekarang kenal yang namanya fast food, junk food gitu ya. Sama nggak sih fast food, junk food atau makanan instan gitu deh dengan ultra processed food ini sendiri? Nah, lagi-lagi, ini menarik sekali sih. Ini juga banyak kali pertanyaan gue kadang begitu. Lagi-lagi kita harus ngelihat. Contohnya ya, kalau gue ke mall, gue makan, ini nggak apa-apa gue sebut brand lah ya. Kalau gue ke mall, gue lagi buru-buru, ya gue makannya cuma 2. Gue makan 2, kalau yang mau cepet ya. Yoshinoya sama KFC. Oke, kenapa? Gue Yoshinoya, ya. Kalau Yoshinoya gue pesen aja yang ada daging sapinya, atau gue pesen ayamnya. Sama juga dengan KFC. KFC gue makan ayamnya, tapi kulitnya gue gak makan semua. Kulit itu gue gak makan semua. Ya udah, itu oke. Karena kan kita kelihatan ya itu daging, cuma dikasih bumbu sedikit. Ya permasalahannya ya dari sisi karbohidratnya sih, dari sisi tepung-tepungannya itu gue ilangin. Itu gue gak makan semua. Ya. Tapi berbeda kalau berbeda kalau seandainya kita makan junk foodnya itu yang minuman kekinian, boba. That's a different story kan. Cake ini, cake itu, terus roti yang maksudnya donuts yang warnanya itu pencampuran warnanya juga gue nggak tahu ya, ada warna biru, merah, kuning. Pelangi pokoknya ya. Dan kalau gue ngeliat itu scary ya, karena gue udah tahu itu isinya apa. It's a scary thing gitu. Jadi kita bisa membedakan dari sisi itunya sih, Bu. Iya, sebenarnya kalau lihat makanan yang berwarnanya mencolok, jangan kan mau makan ya, lihat aja kayak udah takut gitu ya. Yes. Tapi permasalahannya adalah dengan warna mencolok itu kan justru maksudnya di majority of kebanyakan orang kan itu menarik ya. Iya, betul. Itu kan kayak Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya ya. Kita sekarang ngomongin tentang ultra processed food. Nah, kebanyakan ya kita banyak juga jurnal-jurnal gitu ya yang menyebutkan kalau misalkan UPF itu berbahaya. Nah, kenapa sih UPF itu disebutnya berbahaya, bro? Oke, mari kita jelasin dari sisi sejarahnya ya. Biar teman-teman tahu dulu, dari tahun 70-an 80-an itu ada sekitar 10.000 food additives. 10.000 ya, mungkin udah lebih kali ya. 10,000 food additives yang di-approve oleh FDA. Jadi coba kita bayangin, 10.000 jenis-jenis bahan-bahan kimia yang di-approve oleh FDA. Dan kebanyakan bahan food additives itu tidak melalui testing. Ini yang banyak orang gak ngeh ya. Jadi dikira food additives itu kan masuk ke dalam kategori GRAS chemicals.
generally recognized as safe. Jadi secara umum dikenal sebagai bahwa sesuatu yang safe, yang aman. Iya. Nah, GRAS chemicals ini tidak melalui testing. Jadi gimana cara mereka itu approve GRAS chemicals? Mereka punya panel. Mereka kan kumpulin expert panelist, kumpulin, dan biasanya ini panel ini akan disponsor oleh food companies yang bakalan memproduksi ingredients itu loh. Dia akan sponsorin food, panelist ini akan convene, akan berdebat, oh ya ini boleh, ini kira-kira segini oke, ini oke. Kira-kira dari literature yang ada itu kita akan ganti sedikit, oke kita turunin aja levelnya itu di sini, kira-kira safe limitnya itu di sini. Oke, begitulah cara mereka itu approve GRAS chemicals. Karena itu turunan. Jadi contoh kayak gini, kita harus mengerti dari sisi struktur kimia ya. Jadi contohnya ini struktur, kita ngomong aja yang paling simple ya. Contohnya, ini cuma analogi ya. Gue bukan bilang bahwa GRAS chemicals itu seperti itu, tapi gue cuma simple analogi aja. Contoh kita ngelihat grup di alkohol. Manusia kalau makan konsumsi etanol, itu alkohol kayak bir dan segala macam itu oke, kita masih bisa detox. Kita maksudnya ya, badan kita tuh masih bisa menghandle. Itu dengan 2 karbon dengan OH. Tapi manusia tidak akan bisa akan keracunan kalau kita itu konsumsi metanol. Itu cuma hilang 1 karbon ya. Metanol dan etanol itu it's a simple alcohol, tapi satu cuma hilang 1 karbon. Badan kita udah nggak bisa memproses. Itu udah toxic sekali. Mata kita bisa buta kalau kita keracunan metanol. Nah, jadi as simple as that. Jadi kebanyakan turunan-turunan dari GRAS chemicals itu adalah chemical modification. Jadi gue nambahin sedikit polar group di sini. Gue nambahin sedikit di sini. Begitu loh cara mereka itu convene. Jadi makanya teman-teman itu tidak boleh menganggap enteng. Jadi bagi gue simpelnya adalah lihat aja ingredients-nya. Kalau menurut teman-teman itu ini terlalu proses, ini ultra proses. Yes, stay away. Ya kita itu hindari aja. Ngerti kan? Just to be safe. Dan literature, sorry gue tambahin bacotan lagi dikit. Jadi ini ada satu paper yang lumayan eksplosif, dibilang eksplosif lah. Ini di BMJ, British Medical Journal di tahun ini. Yang ini umbrella review ya. Ini betul-betul systematic review yang betul-betul ngelihat hubungan antara konsumsi ultra processed foods yang meningkat dengan semua penyakit metabolik yang kita hadapin sekarang. Lu anak-anak muda diabetes, anak-anak muda hipertensi, obesitas, gagal ginjal, kidney disease, fatty liver, autoimmune disease, penyakit autoimmune, terus ya begitulah semua, ya kan? Cancer rate juga meningkat, gitu. Nah sekarang emang banyak banget ya kita ngomongin tentang penyakit-penyakit autoimun. Ternyata bisa jadi ya makanan-makanan UPF ini dia menyumbang juga ya ke akibat dari penyakit autoimun. Empasiportif ya, betul sekali. Iya, sangat-sangat. Sangat-sangat. Iya, sangat-sangat. Ini baru ada satu report. Gue kemarin sempat post juga ini. Ini satu report yang di-commission oleh Asosiasi Alergi dan Imunologi Eropa yang ngelihat hubungan antara makanan-makanan ultra processed food itu dengan meningkatnya alergi di anak-anak, alergi dan autoimmune disease di anak-anak. Dan itu bukan abal-abal ya, itu report yang di-commission oleh organisasi alergi dan imunologi di Eropa. Jadi bukan sembarangan sih reportnya gitu ya. Nah tadi menarik banget sih ya, aku dengar Bro Felix ngomong sekarang anak muda gitu ya, jangan kan anak-anak muda gitu ya, anak-anak kecil aja tuh sekarang di rumah sakit banyak yang udah terdiagnosa diabetes gitu kan. Mungkin kalau lihat fenomenanya gitu ya, kayak orang tua biar anaknya anteng gitu ya, kasih aja deh udah permen atau apalah minuman-minuman manis gitu ya. Nah sekarang yang mau aku tanyakan adalah apakah bisa UPF itu dia punya kayak adiktif gitu nggak sih, kayak misalkan orang sekali makan terus dia kecanduan gitu untuk makan terus-menerus?
Ya, menarik. Ini juga pertanyaan menarik, sorry. Nanti kalau suplemen bukan UPH, nanti kita bahas ya. Oke. Apakah suplemen itu usaha proses? Ini menarik sekali.